Halo teman-teman semua, udah lama juga kita nggak update video terbaru ya. Untuk kali ini kita akan mereview film yang lagi trending di mana-mana. Walaupun agak telat, cuma nggak apa-apa lah ya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kita tetap semangat untuk mereview film-film kesayangan kalian semua. Film di tahun 2021 ini ya, yang berjudul Squid Game. 동그라미? 제발 한 번만 더. Film dimulai di mana kita diperlihatkan seorang pria parubaya yang bernama Song Gi-hun. Ia bekerja sebagai sopir yang memiliki hutang di mana-mana. Tepat hari ini merupakan ulang tahun putrinya. Sang ibu menyuruhnya untuk membelikan makanan lezat, namun dengan keadaan ekonomi yang sekarang, makanan lezat merupakan hal yang sulit untuk didapatkan. Ia mengambil uang simpanan sang ibu dan mengadu nasib dengan mengikuti taruhan balapan kuda. Pada percobaan pertama, ia gagal, namun keberuntungan masih berpihak kepada Song Gi-hun ya. Di percobaan yang kedua, alhasil ia memenangi taruhan itu dan mendapatkan uang sekitar 4,5 juta won. Kemudian ia langsung menghubungi sang putri dan memberitahu nanti malam ia akan memberikan makanan yang lezat serta sebuah hadiah yang ia inginkan. Namun para penagih hutang datang mencarinya. Ia pun kabur dan menabrak seorang perempuan. Ia pun tertangkap dan bos dari preman itu menagih hutang kepada Song Gi-hun. Ketika akan mengambil uang dari sakunya, ia tersadar uangnya telah hilang diambil perempuan yang ia temui sebelumnya. Karena tidak bisa memberikan uang, ia pun dihajar dan dipaksa menandatangani surat penyerahan organ tubuhnya. Dengan uang yang tersisa, ia pun bertemu putrinya dan cuma bisa mentraktir makanan ya ala kadarnya ya. Song Gi-hun ini berjanji bahwa ia akan memberikan kado ulang tahun yang sangat bagus di tahun berikutnya. Cuma sang anak tidak tega memberitahu bahwa ia akan pergi ke Amerika dengan ibunya serta ayah tirinya. Ya, si Song Gi-hun ini telah bercerai ya dengan istrinya dan hak asuh sang putri ini jatuh ke tangan istrinya. Akibat ia tidak bisa membiayai kebutuhan sang anak. Sambil menunggu kereta untuk pulang, ia bertemu seorang pria dan menawarinya sebuah permainan. Yang apabila ia menang, ia akan memperoleh uang sebesar 100.000 won. Namun jika ia kalah, ia yang akan membayar 100.000 won kepada pria tersebut. Song Gi-hun menerima tawaran ini ya. Berkali-kali ia kalah dari pria tersebut, namun karena tidak mempunyai uang, ia membayarnya dengan tamparan yang ia terima. Pada kesempatan yang kesekian kalinya, ia berhasil menang dan mendapatkan uang. Kemudian pria itu menyampaikan maksudnya untuk mengajak Song Gi-hun untuk ikut dalam permainan yang sebenarnya dengan hadiah yang sangat banyak, agar ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Namun di sini Song Gi-hun masih menolak tawaran tersebut ya. Pria tersebut meninggalkan nomor yang bisa dihubungi jika Song Gi-hun berubah pikiran. Sampai di rumah, ibunya bercerita bahwa cucunya akan pergi ke Amerika untuk ikut bersama ayah tiri dan ibunya. Ia juga mengatakan bahwa Song Gi-hun bisa untuk mendapatkan hak asuhnya kembali jika ia bisa membuktikan ia bisa membiayai anaknya. Menghadapi dilema, ia menghubungi nomor yang diberikan pria yang ia temui di stasiun sebelumnya dan bersedia untuk ikut dalam permainan tersebut. Kemudian ia dijemput dengan sebuah mobil dan ada seseorang yang memakai kostum di dalamnya, serta beberapa orang yang sudah tertidur, begitupun dengan Song Gi-hun. Setelah terbangun, ia sudah berada dalam sebuah ruangan dengan memakai baju yang bertuliskan nomor 456. Dan di ruangan itu juga sudah berada orang-orang yang memakai baju yang sama dengan nomor-nomor yang berbeda. Mereka semua kemudian berkumpul melihat perempuan yang sedang dihajar oleh seorang pria. Song Gi-hun pun sadar perempuan itu adalah orang yang mengambil uangnya. Ia pun menghampiri mereka.
Ketika sedang terjadi cekcok, keluarlah beberapa orang dengan kostum berwarna pink dengan simbol di topengnya yang menjelaskan apa yang telah terjadi, di mana semua orang yang berada di ruangan itu adalah orang-orang yang senasib, di mana hidup mereka semua berada di ujung tanduk dengan hutang-hutang yang besar dan tidak mampu mereka bayar. Orang bertopeng itu menawarkan kepada mereka semua untuk ikut permainan di mana nantinya hadiah dari game ini bisa untuk membayarkan hutang-hutang mereka. Permainan ini akan berlangsung selama 6 hari dengan 6 permainan yang berbeda. Setelah menyelesaikan permainan, uang akan terakumulasi dalam sebuah celengan besar yang berada di atas kepala mereka. Yang bisa memenangkan permainan tersebut akan memperoleh semua uang yang terkumpul di celengan tersebut. Tidak punya pilihan, mereka semua setuju. Setelah meregistrasi wajah masing-masing peserta, mereka pun diarahkan menuju ke tempat permainannya. Mereka pun tiba di sebuah ruangan terbuka di mana seluruh peserta berjumlah 456 orang ya. Terlihat dari jauh sebuah boneka perempuan dan 2 orang pengawal di sampingnya. Setelah semua berkumpul, terdengarlah suara yang memberikan instruksi tentang game pertama. Game ini bernama game lampu merah dan lampu hijau. Peraturan game ialah pemain bisa bergerak maju apabila boneka itu berkata lampu hijau, dan pemain tidak boleh bergerak jika boneka berkata lampu merah. Jika ada gerakan yang terdeteksi pada saat boneka menoleh ke belakang dan berkata lampu merah, pemain yang bergerak akan tereliminasi. Waktu dalam permainan ini hanya 5 menit ya. Semua peserta harus bisa mencapai garis yang ditentukan sebelum waktu habis, dan yang tidak berhasil akan tereliminasi. Game yang pertama pun dimulai. Para peserta tidak mengetahui bahwa yang tereliminasi akan mati. Alhasil satu persatu mereka semua terbunuh karena bergerak dalam permainan ini. Semua berlarian dan panik, namun tidak ada jalan keluar. Jika ingin selamat, mereka harus menyelesaikan permainan ini. Waktu terus berjalan dan peserta semakin banyak yang tereliminasi ya. Mereka yang bergerak terdeteksi oleh mata boneka perempuan besar itu. Namun ada seorang peserta yang tidak bisa terdeteksi. Ia adalah peserta nomor 001. Ya, tampak kakek ini menikmati permainan ya. Para peserta yang telah mati menjadi keseruan dalam permainan pertama ini. Song Gi-hun yang masih ketakutan melihat banyak peserta yang tewas berusaha untuk bangkit dengan sedikit masukan dari teman lamanya yang bernama Cho Sang-woo. Suara nyanyian boneka perempuan pun semakin lama semakin cepat ya. Para peserta harus segera mencapai garis yang ditentukan, jika tidak mereka akan bernasib sama dengan peserta yang telah gugur. Akhirnya setelah perjuangan hidup dan mati, satu persatu peserta berhasil sampai ke garis yang ditentukan. Begitu juga dengan Song Gi-hun yang selamat berkat bantuan peserta nomor 199 yang bernama Ali Abdul. Waktu habis, permainan pertama pun berakhir. Ya, sekarang pemain yang tersisa berjumlah 201 orang. Mereka kembali dikumpulkan di ruangan sebelumnya. Para peserta yang tidak mengetahui bahwa yang gagal akan mati tampak protes dengan permainan yang mereka lakukan ini. Dengan banyaknya peserta yang protes sehingga terjadilah voting apakah permainan akan dilanjutkan atau akan dihentikan sesuai dengan peraturan yang mereka tanda tangani sebelumnya. Sebelum voting dilakukan, pengawal berkostum menginformasikan tentang hadiah yang sudah terkumpul dari game yang pertama, yaitu sekitar 26 miliar won. Itu semua didapatkan dari hasil kematian para peserta di game yang pertama. Peserta yang sebelumnya sepakat untuk menghentikan permainan menjadi bimbang melihat uang yang terkumpul di celengan sangat banyak. Dan jika mereka bisa berhasil memenangkan game ini, uang itu dapat melunasi hutang-hutangnya. Voting pun dimulai, satu persatu peserta memberikan pilihannya. Jumlah suara selalu seimbang antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Setelah semua memberikan hak suaranya, tersisalah satu orang yaitu peserta dengan nomor urut 001. Dan ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Dengan hasil voting tersebut, maka permainan pun dihentikan. Semua peserta dikembalikan ke tempat mereka masing-masing. Song Gi-hun yang diturunkan bersama dengan wanita sebelumnya langsung pergi melaporkan kejadian yang ia alami kepada pihak kepolisian. Ia menjelaskan bagaimana awal mula bisa sampai di sana dan melakukan permainan yang menewaskan banyak nyawa. Cuma di sini pihak kepolisian tidak percaya ya dengan informasi yang diberikan Song Gi-hun
Karena tidak mungkin orang dewasa memainkan permainan anak-anak dan terbunuh jika gagal, serta mendapatkan uang yang banyak dan bisa dipulangkan kembali jika semua setuju. Pihak kepolisian menganggap itu semua hanya informasi palsu. Ia pun dikeluarkan dari kantor itu dan ia meninggalkan kartu nama yang diberikan oleh pria di stasiun sebelumnya. Kemudian Song Gi-hun langsung kembali ke rumahnya untuk mencari ibunya. Namun di sini ia tidak bisa menemukan sang ibu ya. Beberapa saat kemudian ia mendapatkan panggilan telepon dari rumah sakit bahwa ibunya sedang dirawat di sana. Ia pun pergi ke rumah sakit. Cuma di sini dokter berkata penyakit sang ibu harus segera dioperasi. Jika tidak, penyakitnya akan bertambah parah dan bisa mengakibatkan kematian. Di situasi yang terdesak, ia mencoba untuk mencari uang untuk bisa mengobati ibunya. Ia meminjam kepada sahabatnya, namun istri sahabatnya menolak karena ia tahu Song Gi-hun orang yang tidak bisa dipercaya. Kemudian ia mencoba meminjam kepada sang istri. Di sini suami baru istrinya menyetujui ya untuk memberikan uang kepada Song Gi-hun. Namun dengan syarat ia tidak mengusik keluarganya lagi dan tidak menemui anaknya lagi. Ia pun marah dan memukul pria itu lantaran tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan putus asa, ia pergi untuk menenangkan diri sambil minum segelas soju. Tidak sangka, ia pun kembali bertemu dengan kakek nomor 1 ya. Sambil berbincang-bincang, kakek itu mengatakan bahwa ia akan kembali ke permainan sebelumnya karena sisa umurnya yang tidak lama dan dia ingin sesuatu yang berkesan di sisa hidupnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang detektif kepolisian muda ya yang sedang mencari kakaknya. Ia pergi menuju kediaman kakaknya, namun tidak menemukan apa-apa kecuali sebuah kartu nama yang bersimbol sama seperti yang diberikan oleh Song Gi-hun kepada pihak kepolisian sebelumnya. Detektif itu teringat dengan Song Gi-hun dan mencoba mencari keberadaan Song Gi-hun untuk mendapatkan informasi. Setelah bertemu dengan Song Gi-hun, ia menyampaikan maksudnya. Namun di sini Song Gi-hun enggan memberikan informasi. Semua peserta yang dipulangkan ke tempatnya masing-masing merasa hidupnya penuh dengan penderitaan karena tidak memiliki uang dan hutang di mana-mana. Mulai dari peserta nomor 1 yang bernama Oh Il-nam, peserta nomor 456 itu Song Gi-hun sendiri ya, peserta 067 yang bernama Kang Se-byuk, peserta nomor 218 yang bernama Chang Sung-woo, peserta nomor 101 yang bernama Jang Deok-su, peserta nomor 199 yang bernama Ali Abdul, dan peserta-peserta yang lainnya ya. Kemudian mereka semua dibawa kembali dengan cara yang sama. Detektif yang sebelumnya diam-diam mengikuti mobil yang membawa Song Gi-hun, dan ia pun berhasil menyelinap masuk dan membunuh pengawal berkostum dan menyamar menjadi pengawal tersebut. Di sisi lain, para peserta yang masih tertidur tampak sudah berada di sebuah ruangan dan berganti kostum sesuai dengan nomor mereka yang sebelumnya, dibantu oleh para pengawal. Dari 201 peserta yang tersisa, sekarang hanya tersisa 187 orang untuk bermain permainan mematikan ini. Mengingat permainan yang akan mereka lakukan akan sangat berat dan akan banyak hal-hal buruk yang akan terjadi, Song Gi-hun berinisiatif untuk membentuk sebuah tim di mana anggotanya adalah teman masa kecilnya yang bernama Chang Sung-woo, Oh Il-nam peserta nomor 001 dan Ali Abdul peserta nomor 199. Begitupun dengan peserta-peserta lainnya ya. Cuma di sini pria yang paling ditakuti yaitu peserta nomor 101 yang bernama Jang Deok-su juga membentuk tim dengan mengumpulkan rekan-rekan yang berlatar belakang sama dengannya yaitu gangster. Di tengah percakapannya dengan peserta nomor 067 yang bernama Kang Se-byuk yang merupakan kenalannya, peserta nomor 212 yang bernama Han Min-yo menyela obrolan mereka dan bersedia untuk ikut bergabung dengan Jang Deok-su. Keesokan harinya, permainan kedua akan segera dilakukan. Tampak semua peserta sudah berada di sebuah taman bermain. Di sana juga terlihat 4 buah simbol yang mana itu merupakan pertanda untuk game yang kedua. Chang Sung-woo yang merupakan orang yang terpelajar dan pandai mencoba untuk berpikir permainan apa yang akan muncul di game kedua ini. Kita jelaskan sedikit ya. Game-game yang ada di dalam film Squid Game ini adalah game yang dimainkan oleh anak-anak kecil di Korea yang kemudian diaplikasikan ke dalam game yang mematikan ini. Berarti ke-6 game yang akan dilalui oleh peserta nantinya ialah game anak-anak yang sering dimainkan di Korea. Lanjut ke cerita ya. Sun-woo yang sudah mengetahui game yang kedua berpura-pura tidak tahu game yang akan dimainkan kepada rekan-rekannya.
Ia meminta mereka semua untuk berpencar di setiap simbol yang ada. Di sini sudah mulai kelihatan ya watak si Sun Woo. Di sini ia tampak licik dan keinginannya yang besar untuk mengalahkan para pemain lainnya, bahkan rekannya sendiri. Game kedua dimulai, yaitu permainan gulali, di mana setiap orang yang telah berdiri di simbol yang mereka pilih mendapatkan permen gulali sesuai dengan simbol tersebut. Mereka diharuskan untuk memotong sesuai simbol-simbol dan harus menyelesaikannya sebelum waktu yang ditentukan. Jika simbol tersebut patah atau waktu yang diberikan telah habis, maka peserta akan tereliminasi. Para peserta yang mendapatkan simbol-simbol sulit tampak ketakutan. Waktu permainan yang terus berjalan, di sini mereka berusaha dengan teliti untuk menyelesaikan game kedua ini. Berbagai cara mulai mereka lakukan. Ada yang memotong sedikit-sedikit, memotong perbagian, ada juga yang mengikis terlebih dahulu dengan jarum yang diberikan. Di tengah keheningan, tiba-tiba salah seorang peserta menghancurkan simbol gulali miliknya. Alhasil, peluru pun bersarang tepat di kepalanya. Melihat hal tersebut, mereka pun ketakutan dan tidak fokus memotong simbol yang mereka miliki. Benar saja, satu persatu peserta yang gagal terus bertambah. Peluru pun kembali bersarang di tubuh mereka. Waktu terus berjalan, ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Begitupun dengan Sang Woo yang berhasil menyelesaikan simbolnya. Ali Abdul juga menyelesaikan simbol gulali miliknya. Begitu juga dengan Kang Sebyok dan peserta nomor 212, Han Minyo, dengan membakar jarum yang ia miliki untuk memudahkan pemotongan simbol tersebut, diikuti satu persatu oleh peserta lainnya. Han Minyo memberikan korek api miliknya kepada Jang Doksu yang kesulitan menyelesaikan simbol miliknya. Di sisi lain, para peserta yang memiliki simbol sulit tampak kewalahan. Namun, Song Gi-hun mendapatkan ide akibat keringat yang menetes dari wajahnya. Ia pun menjilati bagian belakang gulali tersebut agar memudahkan dalam pemotongan. Hal tersebut diikuti oleh yang lainnya dan hasil mereka pun berhasil. Karena waktu habis, peserta yang belum menyelesaikan permainan dianggap gagal dan mereka pun dibunuh. Permainan kedua berakhir.